Auman singa betina, Nyimas Melati, pejuang asal Tangerang yang cantik jelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam cerita-cerita rakyat Betawi, kerap kali muncul jagoan dari kaum perempuan. Mereka dengan gagah membela rakyat yang tertindas, menentang pemimpin yang zalim, dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Selain Pok Mirah sang singa betina dari Marunda, ada juga Nyimas Melati. Pok Mirah dan Nyimas Melati dalam terminologi gender bukan seorang tokoh emansipasi, namun seorang pejuang dalam arti sebenarnya. Nyimas Melati tercatat sebagai pahlawan wanita dalam sejarah perjuangan bangsa merebut kemerdekaan Indonesia di wilayah Tangerang. Namanya diabadikan sebagai nama sebuah gedung wanita, Nyimas Melati di Jalan Daan Mogot, di mana terdapat kantor sekretariat TPPKK Kota Tangerang, dan nama sebuah jalan, Nyimas Melati, di mana berdiri gedung kantor KPUD Kota Tangerang. Kisah Nyimas Melati pernah beberapa kali dipentaskan dalam bentuk drama kolosal di era tahun 80-an. Terakhir kisahnya kembali dipentaskan Sanggar Seribu Kota pada acara gelar teknologi tepat guna ke-6 tingkat Provinsi Banten, Juni 2010 lalu. Tujuan utama skenario mengangkat kisah pejuang Nyimas Melati tersebut agar generasi muda bisa mengenal dan melanjutkan perjuangannya, seperti Raden R.A. Kartini. Sebagai pahlawan emansipasi, minimal pahlawan wanita ini, yaitu Nyimas Melati, bisa menjadi inspirasi dan memotivasi bagi generasi muda dalam mengisi kemerdekaan. Keberanian Nyimas Melati terkenal akan ketangguhannya dalam ilmu bela diri maupun olah kanuragan. Kesaktiannya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun oleh orang Betawi Tangerang. Saat bentrok pasukan terjadi di daerah perbatasan Balaraja, sambil mengacungkan keris berteriak lantang, "Serang!" Pasukan kompeni yang dibantu Cina, Pro Company langsung ciut nyalinya. Suaranya yang menggelegar meluluh lantakan semangat pasukan lawan. Bahkan diceritakan, burung-burung yang mendengar teriakannya berterbangan karena gaungannya. Populer dengan kenekatannya, Nyimas Melati ini sering membuat kompeni Belanda kocar-kacir saat bertempur. Begitu saktinya, hingga kompeni mesti menguburkan jenazahnya. Nyimas Melati di banyak tempat, di antaranya di Desa Bunar, Kecamatan Sukamulya, Pamekaran Balaraja, Kabupaten Tangerang. Nyimas Melati merupakan salah satu pejuang wanita dari Tangerang yang melawan penjajah Belanda. Dia adalah keturunan Sultan Hasanuddin Banten ke-18 yang juga memiliki peran dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Tangerang. Nyimas Melati dikenal gigih melawan para penjajah Belanda seperti sang ayah Raden Kabal yang menentang penjajah Belanda. Nyimas Melati memiliki 2 anak angkat, yakni Suryanata dan Masena. Mereka ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan. Perjuangan Nyimas Melati tak lepas dari perlawanan Raden Kabal yang sangat membenci Belanda karena membentuk sekelompok tuan tanah pada tahun 1918. Kawasan Tangerang saat itu dikuasai para tuan tanah yang mendapat dukungan dari Belanda, sehingga berbagai sendi kehidupan masyarakat dan membuat rakyat menderita. Sangat sedikit sekali kaum pribumi memiliki tanah pribadi. Hampir semua tanah dikuasai tuan tanah. Sebutan tanah dalam tanam paksa disebut tanah partikelir. Pada periode 1921
sampai 1930. Ada sejumlah tanah partikelir, di antaranya di distrik Balaraja, Tiga Raksa, Cikupa, Karangserang, Pasilian, Jenggot, Cakung. Adapun distrik Tangerang di antaranya Cikokol, Panunggangan, Pondok Jagung, Parung Kuda, Batu Ceper, dan Tanah Koja. Sedangkan di distrik Mauk antara lain Keramat Pakuhaji, Sepatan, Teluk Naga, Ketapang, Mauk, Rawakidang, Kampung Malajo, Pagedangan, Tegalangos, Bojongrenget, dan Ketos. Rakyat Tangerang yang tak tahan lagi atas berbagai perlakuan para tuan tanah pun mulai menggelorakan api pemberontakan, dipimpin oleh Raden Kabal bersama putrinya Nyimas Melati dan Pangeran Pabuaran Subang. Rakyat Tangerang bahu-membahu melawan para tuan tanah yang didukung pasukan kompeni Belanda. Salah satu pertempuran yang tercatat adalah Pertempuran Pabuaran Subang, yang dijadikan tempat gugurnya Pangeran Pabuaran dari Subang saat perang dengan kompeni. Raden Kabal bersama pasukannya kerap mengadakan penghadangan dan sabotase sarana-sarana penting yang dikuasai tuan tanah maupun Belanda di berbagai wilayah di kawasan Tangerang. Sebagai perlawanan yang dilakukan oleh Nyimas Melati pula langsung membuat Nyimas Melati dijuluki Singa Betina. Perlawanan yang dilakukan oleh Nyimas Melati menimbulkan kerugian besar para tuan tanah yang didukung oleh Belanda. Begitu menakutkannya ketangguhan Nyimas Melati. Diceritakan saat gugur, bagian-bagian badannya dipotong-potong terus dimakamkan secara terpisah di beberapa tempat. Menurut catatan, konon Nyimas Melati dimakamkan di Desa Bunar, Kecamatan Sukamulya, Balaraja, Kabupaten Tangerang. Namun sumber lain menyebutkan makam keramat Nyimas Melati berada di Pulau Panjang, Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Tak hanya di Balaraja Tangerang, kepopuleran Nyimas Melati juga terdengar hingga kawasan Danau Situ Gintung Ciputat. Konon Belanda mengubur sebagian jasad Nyimas Melati di kawasan itu. Untuk menghormati perjuangan Nyimas Melati, pemerintah Kota Tangerang mengabadikan namanya, di antaranya pada Gedung Wanita Nyimas Melati di kawasan Jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, dan menjadi nama sebuah jalan, yaitu Jalan Nyimas Melati, Kota Tangerang. Semoga perjuangan beliau menjadi inspirasi untuk para wanita zaman sekarang dan bisa menghargai perjuangan para pejuang zaman dulu demi kemerdekaan bumi pertiwi. Wallahu a'lam bishawab.